Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas praktikum materitas B2 angkatan 2024. Kami akan melakukan role play counseling postpartum dengan materi manajemen laktasi. Tujuannya adalah untuk mengedukasi ibu agar dapat menyusui dengan baik dan benar. Saya Diana Kasanova dengan NIM 24072. Saya Ritya Kim Triwantan dengan NIM singkat 24023. Saya Zahra Natania Arikusuma dengan NIM singkat 24074. Saya Mulia Anggi Dwi Rahayu dengan NIM singkat 24077. Saya Kaila Nevatasya dengan NIM singkat 24021. Saya Anissa Dialestari dengan NIM singkat 24018. Saya Priti Sintia Pratiwi dengan NIM singkat 24016. Saya Azimah Toya Rasani dengan NIM singkat 24019. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu. Silakan. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Mungkin kami izin duduk ya Ibu untuk menyampaikan biar lebih enak. Oke, silakan. Jadi Ibu-Ibu, hari ini kita akan melakukan manajemen laktasi atau cara menyusui yang baik dan benar. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Perawat Nova. Di sini juga ada rekan saya. Perkenalkan Bu, saya Perawat Anissa. Salam kenal G. Salam kenal Mbak Anissa, Mbak Nova. Baik Ibu-Ibu, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait bagaimana sih teknik pengelukatan, lalu posisi yang baik ketika menyusui, terus juga pastinya kan dalam menyusui kan ada banyak masalah juga ya kan Bu yang dialami oleh ibu-ibu. Jadi nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Iya. Saya Kaila Bu. Saya tuh setelah melahirkan 3 hari ya. Saya setelah melahirkan 3 hari. Terus ASI saya tuh sedikit keluarnya. Kayaknya kasihan bayinya, nanti tuh bayinya tuh lapar gitu takutnya. Nangis terus soalnya. Kalau saya Zahra, saya itu sulit di pelekatannya, jadi puting saya itu rasanya nyeri Bu. Jadi kalau apa itu namanya menyusui itu rasa payudara saya itu sangat nyeri, sakit gitu Bu. Iya Bu, kalau saya itu lebih ke posisinya. Kadang itu saya bingung mau posisi yang enak itu kayak gimana. Apalagi kan kalau malam ngantuk gitu, mau tidur itu bingung yang enak itu kayak gimana. Jadi saya kayak kurang nyaman gitu loh kalau malam-malam itu. Baik Ibu-Ibu, terima kasih karena sudah menyampaikan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar dari pihak keluarga terlebih dahulu Bu, karena dukungan dari keluarga itu sangat penting Ibu-Ibu. Baik, Mbak. Oh iya Ibu, saya tuh ya Bu bingung. Saya tuh mau bantu Kaila rawat bayinya, tapi itu saya nggak bisa karena saya takut salah megang atau apa nanti adiknya kesleo atau gimana. Soalnya saya juga itu belum menikah begitu Ibu, jadinya takut. Belum ada pengalaman juga. Belum ada pengalaman, jadi takut mau megangnya itu nanti malah otot adiknya gerak-gerak kan belum kuat Ibu, masih 3 hari. Iya, kalau saya itu kan saya biasanya kalau malam nemeni Mbak Zahra, dan itu dia tuh gampang banget kalau capeknya. Jadi saya tuh pengen tahu gimana sih caranya menyusuinya itu biar gak sakit juga putingnya. Kan tadi Mbaknya juga bilang kalau putingnya itu gampang sakit gitu. Nah, kalau saya pribadi ya Ibu-Ibu ya, kan Mbak Kim kan kalau malam ini ya pasti sudah capek merawat bayinya dari pagi ya. Jadi kayak saya tuh bantu gimana sih posisi yang benar tuh gimana biar adiknya tuh juga nyaman. Jadi saya masih bingung posisi sebenarnya tuh yang enak buat adik bayinya tuh bagaimana. Mohon bantuannya nih Mbak Nova, Mbak Anissa. Ya. Baik, jadi itu bagus sekali ya Ibu-Ibu. Jadi pendamping itu merupakan suatu kunci keberhasilan dari ibu-ibu itu menyusui secara optimal karena adanya dukungan emosional, terus juga bantuan kecil. Meskipun itu bantuan kecil itu sangat mempengaruhi produksi ASI supaya dia juga optimal. Baik Ibu-Ibu, jika begitu kita masuk ke materi intinya ya Ibu. Bagaimana cara menyusui yang benar dengan 4 prinsip penting. Nah yang pertama itu ada pelekatan yang benar Ibu-Ibu. Lalu yang kedua ada frekuensi menyusui yang cukup. Yang ketiga pengosongan payudara secara teratur dan berkala. Lalu yang keempat itu yang paling penting adalah dukungan emosional dari keluarga, seperti itu. Betul sekali. Jadi Ibu sebenarnya ASI itu sebenarnya ada, tetapi yang mungkin membuat hal tersebut itu kayak mampet kayak gitu ya kan biasanya ASI itu kan mampet gitu ya Ibu ya. Nah itu sebenarnya karena pelekatannya di payudara ibu itu tadi itu kurang benar gitu. Sehingga stimulusnya juga kan kurang optimal sehingga itu yang menyebabkan ASI-nya itu tidak lancar. Seperti itu ya Mbak. Nggak pas gitu ya Mbak. Betul.
Baik ibu-ibu, sekarang kita akan mengajari cara pelekatan yang benar. Nah, yang pertama itu dimulai dari mulut bayi harus terbuka lebar ibu-ibu seperti ini ya. Nah, baik selanjutnya dagu bayi itu ditempelkan di payudara ibu. Nah, seperti itu. Lalu bagian puting ibu yang berwarna hitam di bawahnya itu harus masuk lebih banyak di mulut bayi. Seperti itu ya ibu, bisa dibayangkan ya. Nah, nanti mulut bayi itu harus terbuka lebar seperti mulut ikan ibu ketika menganga dan menutup. Baik ibu, jadi nanti ibu-ibu mohon jangan menekan kepala bayinya ya ibu-ibu. Jadi cukup mengarahkan saja dari belakang bahu. Karena ini nanti kalau seumpama kepalanya ditekan ke depan, itu nantinya bayinya justru akan menjauh begitu. Gitu ya Mbak. Oh seperti itu ya Bu tekniknya. Berarti kemarin saya itu ujung putingnya itu belum begitu masuk di mulut bayi saya. Iya betul Ibu Zara. Jadi itu yang membuat nyerinya ya Bu ya. Jadi nanti kita akan ajarkan Ibu ya. Bu, bagaimana kalau itu udah terlanjur digigit ya? Itu jangan langsung ditarik ibu karena itu akan terasa semakin sakit. Caranya adalah ibu nanti bisa masukkan jari kelingking di bagian pinggir bibir bayi. Nah nanti itu yang akan dikecup oleh bayi sehingga puting akan terlepas secara perlahan. Seperti itu ya Bu. Iya. Kelihatan sakit teriak-teriak ini waktu dulu. Iya. Baik ibu-ibu, jadi sebenarnya ada 4 cara yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu itu ketika menyusui bayi, begitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya cradle hold. Jadi bayi itu di pangkuan kepala siku ibu. Letakkan seperti ini ya. Kayak normal gitu ya Mbak berarti. Iya, biasanya. Lalu yang kedua itu ada cross cradle. Jadi ibu itu memegang kepala bayi dengan tangan yang berlawanan. Ditaruh di Sudah Terus yang ketiga itu ada football hook. Jadi bayi itu di samping badan, diletakkan di samping badan seperti ini. Ini itu buat yang anaknya tebal nggak sih Bu? Iya, bisa Bisa kanan dan kiri. pakai bantal nggak Mbak mainan nih? Ada bantal Jangan. boleh pakai bantal dulu. Selanjutnya yang keempat itu ada side lying. Jadi ini cocok banget untuk ibu-ibu yang sedang lelah begitu. Jadi nanti bisa sambil tiduran begitu ya ibu ya, sambil tiduran, lalu diposisikan seperti ini bayinya. Berarti ibunya bisa bersandar kasur gitu ya? Oh. Tapi Bu, saya tuh sering pakai yang pertama tadi apa? Cradle gitu loh. Iya, cradle hold. Tapi kalau malam itu susah. Jadi itu memang baik ibu, tapi dukungan dari keluarga itu bisa membantu ibu dalam menyusui yang baik dan benar seperti itu. Jadi minta bantuan. Iya. Tapi Bu, bagaimana ya soal ASI saya yang tidak keluar itu? Soalnya kan saya tuh takut kayak kepikiran, soalnya anak saya tuh nangis terus. Iya, takutnya nanti anaknya kelaparan Bu kalau asinya kurang. Iya, jadi ibu-ibu jangan terlalu stres ya Bu. Biasanya ASI yang sedikit itu dikarenakan proses menyusuinya yang belum optimal. Dan yang bisa ibu-ibu lakukan itu ibu bisa menyusui bayi ibu sebanyak 2-3 jam sekali. Lalu jangan dibatasi ya ibu-ibu waktunya. Biarkan bayi itu menyusu sampai puas seperti itu. Lalu bisa dilakukan skin to skin, artinya nanti mulut bayi itu menempel di kulit payudara ibu seperti itu. Lalu ibu juga cukup istirahat dan makan makanan yang bergizi, serta bisa melakukan pijat oksitosin seperti itu ibu. Pijat oksitosin itu yang di punggung itu ya Bu kalau nggak salah? Iya betul Ibu. Jadi nanti akan kita ajarkan Ibu bagaimana cara melakukan pijat oksitosin. Terus nanti juga ibu-ibu pendamping di sini juga dapat membantu Ibu menyusui ketika ibu-ibu ini nanti mau menyusui begitu ya. Oh iya Mbak ini. Permisi Bu, kalau puting saya itu sudah terlanjur sakit saat menyusui itu gimana ya Bu? Baik Bu, jadi yang paling penting itu kita benahi dulu bagaimana pelekatannya antara bayi tadi di payudara ibu, begitu ya. Jadi nanti kalau memang sudah benar pelekatannya, pastinya rasa sakitnya juga akan berkurang, gitu. Tetapi di sini saya juga punya beberapa tips yang bisa ibu-ibu lakukan ya untuk mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit ketika adik itu tadi menyusu. Nah, misalnya yang pertama yaitu dengan mengoleskan ASI sendiri dan biarkan ASI itu kering di payudaranya. Jadi dioleskan dulu sebelum Minyak ASI. berarti ya? Ya. Nah, terus yang kedua yaitu dengan menghindari sabun berlebihan saat mandi. Terus yang ketiga itu dengan menggunakan bra yang tidak terlalu ketat. Tapi kalau misalnya tadi kan Mbaknya bilang ya pakai ASI juga, saya pakai air hangat itu boleh nggak Mbak?
Boleh, terutama sebelum proses menyusui. Seperti itu. Sama aja ya. Terima kasih Mbak. Mbak, saya mau bertanya, sebelumnya anak saya itu dulu saya kasih dot, terus sekarang itu mau saya susui lagi, tapi sekarang kayak anak saya udah nggak nyaman gitu loh, kayak nggak bisa gimana cara menyusu. Nah itu ada triknya nggak Mbak supaya anak saya bisa menyusu lagi? Ada ibu, namanya itu latihan relatasi. Nah, yang pertama, ibu itu bisa menempelkan bayi ke dada ibu sesering mungkin, lalu bisa melakukan kontak fisik secara langsung, kontak kulit seperti itu ya bu. Lalu hindari dulu bu pemberian dot. Nah, ini bisa menggunakan sendok ataupun bisa menggunakan cup seperti itu. Lalu berikan ASI pada saat bayi itu setengah mengantuk bu, supaya dia itu lebih mudah menerima ASI seperti itu. Lalu yang paling penting inilah sabar dan juga konsisten seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Ini saya bantu ingatkan aja. Oh iya, makasih ya. Baik ibu-ibu, tadi kan juga Ibu Priti tanya ya bagaimana sih cara melakukan pijat oksitosin gitu ya. Dan di sini mungkin dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin mempraktekkan di depan, nanti akan saya bantu. Saya mau deh. Boleh. Silakan Bu. Gimana ini ya? Hadap ke sana saja. Ini agak nyerang Mbak biar kelihatan. Gimana? Oh biar iya kelihatan. Agak sini. Agak sini klik dari Iya. Baik ibu-ibu, di sini saya akan mempraktikkan ya, jadi ibu-ibu bisa memperhatikan. Baik, jadi yang pertama yaitu memijatnya dengan bahu, itu dipijat dari bahu ke bawah sepanjang tulang belakang. Nah, tetapi juga ada gerakan dari kedua ibu jari, jadi dari atas ke bawah. Misalnya seperti ini. Yang ditekan tuh cuma jempolnya aja apa juga pan-pannya juga? Semuanya, tetapi yang lebih difokuskan yaitu di bagian jempolnya. Oh, Jadi ini iya. bagian depan. Oh iya. Gimana Mbak? Enak nggak Mbak? Enak. Nah, ini bisa dilakukan 3-5 menit sebelum menyusui. Gitu ya. Nanti aku bantu tiap mau menyusui ya. Berarti kayak gini. Iya. Berapa kali kan, Bu? Iya mudah. Nanti saya Pokoknya 3-5 menit saja. Nanti kalau semama ada break juga, ada istirahat juga nggak apa-apa. Kalau semama ibunya juga sudah merasa enakan, ya sudah nggak apa-apa dia. Baik Mbak. Baik. Baik, terima kasih ya Bu. Apa tadi dijawabnya enak banget. Baik ibu-ibu, sekarang saya ingin mendengarkan satu persatu apa yang sudah didapatkan dari pertemuan ibu. Baik, apa ASI yang tidak keluarnya itu sedikit bisa disebabkan karena matahari itu kurang pas. Jadi saya sudah tahu dari besok bisa dipraktek sendiri ya. Mbak sama Mbak Priti juga nanti. Ya, betul. Kalau saya itu lebih belajar ke teknik pelekatannya, jadi mungkin saya nanti kalau saat menyusui juga lebih tidak sakit seperti itu. Kalau saya itu jadi lebih tahu bagaimana cara melakukan latihan relaksasi Bu. Seperti itu. Baik, tadi kan saya sudah mendengar ya dari ibu-ibu sekalian yang menyusui. Sekarang mungkin dari pendamping ada yang ingin sampaikan? Saya Mbak, kalau saya kan tadi kalau Mbak Zara kan bingungnya untuk pelekatan sama juga gimana cara biar aslinya enak. Jadi saya tuh tak tahu gimana caranya biar Mbak Zara itu nggak capek. Jadi mau siang baik itu nggak gimana juga. Iya, saya juga bisa bantu Kaila buat pijat oksitosi dan juga posisikan bayi saat menyusui. Dan saya tuh kan jadi sudah nggak bingung ya Mbak, waktu nanti Mbak Kim ini capek, jadi itu saya bisa handle bayinya gimana caranya gendong agar bayinya tuh nyaman tuh gimana. Sudah benar semuanya ibu, terima kasih atas kerja keras ibu semuanya. Ingat ibu bahwa pemberian ASI itu bukan hanya tugas ibu saja, tetapi tugas dari keluarga juga untuk melakukan. Dan ASI itu merupakan nutrisi yang sangat penting ibu. Oleh karena itu ibu sudah sangat luar biasa sudah bisa memberikan ASI kepada anaknya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih ya ibu-ibu. Dan nanti apabila ibu-ibu itu ada kendala, mungkin nanti bisa segera untuk dikonsultasikan. Kita bisa berdiskusi kembali mengenai bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, gitu ya. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk ibu-ibu yang hebat ini. Terima kasih juga ya Bu ya. Nah, kalau begitu kami permisi dulu ya ibu. Ya, terima kasih. Mari Bu.